Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa nuran wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia dari Allah, kita di pagi hari yang indah ini bisa berkumpul bersama menikmati hangatnya sinar matahari dan segarnya udara di pagi hari sembari melantunkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ekspresi mengagungkan ilahi, serta telah melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah sebagai pendekatan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur atas segala nikmat Allah, karena jika bukan karena kehendak Allah, kita tidak mungkin dapat dipanjangkan usianya, dianugerahi hidup yang sehat, sehingga dapat menikmati kembali Idul Adha di tahun ini. Maka jamaah sekalian, tidak terasa waktu ini berlalu, masa berjalan cepat bagaikan angin yang bertiup. Begitu singkat waktu kita hidup di dunia, maka ini pertanda agar kita segera menyiapkan bekal menuju akhirat, karena umur kita yang semakin pendek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada Idul Adha yang berkah ini, kita kembali diingatkan oleh kisah agung yang luar biasa yang menjadi fondasi spiritual umat Islam, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah sosok yang diuji dengan berbagai ujian berat, namun tetap menunjukkan keimanan dan ketakwaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak ujian dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri yang dikasihinya, yaitu Ismail alaihissalam. Maka peristiwa luar biasa ini bukanlah sekadar kisah pengorbanan, tapi juga simbol daripada keikhlasan, ketundukan dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran sosok personal yang memiliki kematangan spiritualitas yang tidak ada bandingannya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan contoh teladan yang patut kita tiru bagi kita semua. Teladan dalam keimanan yang kuat, dalam hal ketaatan melaksanakan perintah Allah tanpa ragu sedikit pun. Maka setidaknya dari kisah Ibrahim ini ada 4 hal yang patut kita teladani. Yang pertama, Nabi Ibrahim memiliki spiritualitas keagamaan yang tinggi, sehingga ikhlas melakukan penyerahan diri mutlak kepada Sang Khalik. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa puncak spiritualitas adalah kepatuhan totalitas tanpa ragu kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 131. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Yang artinya, maka tatkala Tuhan berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Spiritualitas inilah yang menjadi kan Ibrahim sebagai orang yang mampu meletakkan pisau di leher putranya sendiri
dalam cinta dan taatnya kepada Tuhan yang Maha Esa, melebihi cinta beliau kepada apapun yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki kesadaran sosial yang melampaui egoisme dirinya. Ajaran berkurban bukanlah tentang pengorbanan darah atau daging hewan yang kita sembelih, tapi lebih dari itu. Kurban berisi ajaran tentang kepedulian kepada sesama sebagai salah satu bagian dari indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, Allah mengfirmankan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat, kita diingatkan kembali bahwa tembok pemisah antara yang kaya dan miskin harus dikikis. Diingatkan pula untuk membagi kekayaan yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan sebagai bagian dari kesadaran bahwa kita hidup di masyarakat itu bersama-sama. Yang ketiga, Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan intelektual yang mampu melahirkan keterbukaan melalui dialog. Nabi Ibrahim tidak memaksakan perintah Allah kepada anaknya secara otoriter, tapi beliau mengajak dialog secara terbuka dan demokratis kepada Ismail sebagai sebuah bentuk kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Allah berfirman dalam Quran surah As-Saffat 102, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara." Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada usianya berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Sikap kesediaan untuk berdialog dengan keterbukaan menjadi pelajaran bagi kita para orang tua untuk membangun komunikasi yang sehat dan intens dengan anak kita, agar generasi yang muda ini dapat menjadi pemimpin di masa depan. Begitu pula anak secara otomatis akan terdidik menjadi orang yang bersikap demokratis, terbuka, dan mampu menyerap inspirasi secara positif. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, Nabi Ibrahim adalah orang yang memiliki moralitas yang terpuji. Ibadah kurban pada hari raya Idul Adha adalah simbol perjuangan melawan hawa nafsu kebinatangan dalam diri manusia. Nabi Ibrahim berhasil melawan godaan syaitan yang merayu agar membatalkan perintah Tuhan. Bahkan Nabi Ibrahim tidak bergeming sedikit pun dan melanjutkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka inilah yang disebut integritas moral yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah mengfirmankan dalam Quran surah As-Saffat ayat 83 hingga 84, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim." Yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi, khatib pada kesempatan yang mulia ini ingin menegaskan bahwa Idul Adha ini bukan tentang hanya menyembelih hewan kurban saja, tapi juga menyembelih ego, keserakahan, individualisme yang dimiliki oleh kita semuanya selaku manusia. Dalam konteks kehidupan modern, terutama di era digital saat ini, tantangan egoisme dan keserakahan ini semakin memuncak, sehingga banyak orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membuat manusia makin dekat dengan orang yang jauh, tapi jauh dengan orang yang dekat. Kita mudah terhubung dengan orang di dunia luar melalui media sosial, tapi sering lalai terhadap orang yang ada di sekitar kita. Media sosial melahirkan sikap individualistis dan antisosial. Untuk itu, mendalami kisahnya Ibrahim dan keluarganya akan melahirkan kecerdasan sosial di samping kita hidup di era modern dengan bermedia sosial. Maka
selayaknya di era digital saat ini, kita harus mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti membantu sesama melalui donasi online yang amanah, menyebarluaskan informasi yang benar dan bermanfaat, menghindari hate speech, ujian kebencian, hoax dan fitnah, dan menggunakan teknologi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tidak, justru sebaliknya, kita gunakan teknologi ini untuk memecah belah persatuan umat. Kurban yang kita lakukan hari ini juga mengandung pesan kuat tentang distribusi keadilan sosial. Daging kurban yang kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bentuk solidaritas dan empati terhadap mereka yang memerlukan uluran tangan di mana kondisi hari ini ekonomi nasional sedang buruk-buruknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk itu, marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial kita, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang aktif di media sosial, tapi pasif di dunia nyata. Aktif di dunia digital, tapi tidak memiliki impact atau dampak apapun terhadap masyarakat di sekitar kita. Kisah Nabi Ibrahim dan Idul Adha memberi pelajaran bahwa kita beriman itu harus dibarengi dengan amal yang soleh. Iman yang hidup adalah keyakinan yang dijawantahkan dalam bentuk amal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, serta alam semesta. Iman yang hidup dalam diri seseorang tidak hanya memiliki kesolehan individual, tapi juga kesolehan sosial. Kurban adalah bentuk kesolehan sosial yang berimplikasi pada keberagamaan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini, khatib kembali mengajak kita semua untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu menjadi orang yang baik dan terus berbuat kebaikan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Mumpung Allah masih memberikan usia yang panjang, maka kita gunakan harta kekayaan kita, materi duniawi yang kita punya, untuk menebarkan manfaat dan kebaikan kepada sesama. Untuk itu, supaya umur kita menjadi barokah, harta kita menjadi barokah, mari kita sama-sama berdoa supaya doa ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamini oleh para malaikat. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.